bersama dengan keluarga GBI Lamuk. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai perjalanan kami semua sehingga boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Dan saat ini kami akan bersorak-sorai meninggikan Engkau, bersyukur karena kelahiran-Mu bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan terlibat dalam pelayanan, bahkan kami semua yang Tuhan akan berkati melalui puji-pujian dan melalui firman. Biarlah kami semua boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena itu segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, roh-roh jahat di udara, pengaruh-pengaruh buruk dari luar, setiap virus-virus sakit penyakit, kami mau tolak bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari tempat ini. Biar tempat ini kudus karena ada hadirat Tuhan yang menaungi kami. Kami akan bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan dan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari kita semua yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita berkata amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita, sembah kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur.
akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini mengubahkan setiap karakter hidup kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh bersyukur Tuhan di tengah-tengah perayaan Natal ini Tuhan, ketika kami boleh memuji, menyembah, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Bila kemuliaan-Mu nyata atas kami, dan damai sejahtera pun juga nyata atas setiap kami Tuhan. Kalau kami sudah memuji, menyembah, mempermuliakan nama-Mu Tuhan, bila setiap pujian penyembahan kami boleh naik di hadapan-Mu dan boleh meninggikan, mempermuliakan nama-Mu Bapa. Dan kesempatan ini Tuhan, kami ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Nyatakan firman-Mu melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Benyamin Sumarmo Tuhan. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu, kuasa-Mu nyata atas hamba-Mu Tuhan, sehingga pesan Tuhan boleh disampaikan, pesan Tuhan boleh dinyatakan atas setiap kami, sehingga kami mendapatkan pewahyuan, mendapatkan firman yang baru yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, di dalam kami mengiring-Mu Tuhan. Kau juga mengurapi setiap kami yang hadir, bila firman Tuhan mendapatkan tempat yang terpenting dalam setiap kehidupan kami Bapa. Untuk itu kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Pertama saya mengucapkan syukur pada Tuhan karena perlindungan Tuhan sehingga kita sama-sama boleh memperingati Natal. Amin. Saya percaya melalui puji-pujian Tuhan hadir di sini dan Tuhan memberkati kita semua. Ketika sampai di tanjakan yang terakhir tadi, saya agak pusing, jadi biasa kadang-kadang vertigo gitu. Tapi saya tetap mantap karena ada pendeta-pendeta yang lain, ada Pak Yosua, ada Pak Abed yang mungkin nanti bisa menggantikan saya kalau saya nggak bisa menyampaikan firman Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tetap memberikan kesehatan sehingga saya bisa melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, mari kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14 yang menjadi tema kita. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Mari kita akan baca sama-sama. 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sekali lagi, tapi kita akan membaca sambil berdiri. 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sekali lagi, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang percaya katakan amin. Disorak-sorai bagi Tuhan lebih dahulu. Tuhan memberkati. Bapak Ibu silakan duduk. Puji nama Tuhan ini menjadi tema Natal dari Gereja Bethel Indonesia, yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus memuliakan Allah? Karena kemuliaan Allah atau kemuliaan itu menjadi sesuatu milik daripada Allah. Dalam Mazmur pasal 19 ayat 12, jadi kita diingatkan bahwa kemuliaan itu miliknya Allah. Oleh sebab itu sepantasnya kita memberikan kemuliaan itu bagi Allah. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, tidak boleh mencuri kemuliaan Allah dengan merasa kita yang melakukan dan lain sebagainya. Tapi kita harus ingat bahwa kemuliaan itu memang miliknya Allah, dan kemuliaan itu harus dikembalikan kepada Allah. Ketika kita melayani Tuhan dalam bidang apapun juga, mari kita kembalikan kemuliaan itu bagi Allah. Janganlah kita menjadi orang-orang yang mencuri kemuliaan Allah, karena kemuliaan itu milik Allah dan harus dikembalikan kepada Allah.
Melalui firman Tuhan ini kita juga diingatkan bahwa kemuliaan itu adalah bagi Yesus Kristus Mesias, Sang Raja. Dia diurapi sebagai Raja, dan kemuliaan juga harus diberikan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan Natal, lahirnya Yesus Kristus, maka kita juga harus memberikan kemuliaan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau kita melihat orang-orang Majus, mereka menghormati bayi Yesus dengan mereka berjalan dalam perjalanan yang jauh, konon bisa 16.000 km dari tempat mereka menuju ke Bethlehem. Perjalanan belum pakai pesawat, belum pakai bis atau kereta api, tapi harus naik unta. Perjalanan yang panjang, tapi mereka ingin memberikan kemuliaan bagi Allah. Dan ketika mereka datang, mereka memberikan persembahan yang terbaik, memberikan emas, kemenyan, dan mur. Jadi itu persembahan yang luar biasa yang diberikan oleh orang-orang Majus. Tuhan juga mengajar supaya kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita beribadah, mari kita berikan persembahan kita yang terbaik, puji-pujian kita yang terbaik. Mungkin suara kita pales, katakan, gak ada masalah, tetapi berikan yang terbaik, keluar dari dasar hati kita. Dan itulah hal yang akan menyenangkan hati Bapa di sorga. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Kristus, Tuhan ingin supaya kita memberikan kemuliaan hanya bagi Dia, bagi Yesus Kristus, bagi Allah Bapa kita. Ini pesan Natal yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Ada seorang yang bernama John Aquari, dan dia adalah pelari dari satu olimpiade. Dia diutus satu negara untuk mengikuti olimpiade. Dan ketika dia berlari, di tengah perjalanan dia keseliu. Kalau namanya pelari keseliu, waktu itu sakitnya luar biasa. Dan dia meneruskan perjalanannya, walaupun dengan terpincang-pincang. Ketika mungkin lainnya sampai beberapa menit, dia sampai berjam-jam baru sampai. Dengan terpincang-pincang, dengan peringisan kalau ya saudara, karena sakitnya. Tetapi dia sampai pada finishnya. Dan ketika itu orang juga berdiri dan bertepuk tangan dan bersorak-sorai. Dia berkata bahwa kemuliaan ini bukan untuk saya, tapi saya diutus oleh negara saya, dan saya berikan kemuliaan ini. Tepuk tangan saudara semua untuk negara saya. Jadi itulah yang Aquari lakukan. Seharusnya kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mari kita memberikan kemuliaan bagi Allah. Mari memberikan kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Surat Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36 berkata bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa yang kita miliki adalah dari Allah, dan harus kita kembalikan juga untuk kemuliaan nama Bapa kita dan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang harus kita lakukan. Biarlah mulai tahun yang akan datang, kita tidak lagi mencuri kemuliaan, tetapi memberikan kemuliaan hanya bagi Allah dan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pesan yang kedua yaitu damai sejahtera di bumi. Damai sejahtera atau damai sejahtera dari Mesias adalah jalan yang menuntun kepada keselamatan. Jadi melalui Yesus Kristus, saya dan saudara dituntun kepada keselamatan. Melalui Yesus Kristus, saya dan saudara diselamatkan. Keluarga saya tidak ada yang Kristen karena memang orang tua
saya adalah dari agama lain. Tetapi waktu saya kecil, saya bilang sama ibu saya, Bu, saya maunya sekolah yang gedong. Sekolah yang gedong itu Bokri, SR Bokri, waktu itu belum SD tapi SR. Dan di situ saya tiap Senin diajak ke gereja, dikaji Magelang, dan saya mendengar firman Tuhan. Saya mulai mengenal nama Yesus, dan Yesuslah yang kemudian menuntun saya kepada keselamatan. Saya membuka hati dan saya percaya pada Tuhan. Ketika SMP sebetulnya saya diterima di SMP Negeri 2. Tetapi waktu itu saya sudah mendaftar dulu di SMP Kristen. Nah, itu mungkin planning atau rencana Tuhan. Jadi saya lebih mengenal Tuhan dan lebih percaya kepadanya. Dan ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang Tuhan kerjakan melalui Yesus Kristus. SMP saya dibaptiskan oleh almarhum pendeta Tobi Heru. Saya masih SMP kan. Dan itulah kemudian saya menjadi orang yang percaya melalui Yesus Kristus. Saya dituntun dan melalui Yesus Kristus saya dibawa pada jalan keselamatan. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman yang lain, tetapi melalui Yesus Kristuslah kita dibawa pada jalan keselamatan. Itu yang Tuhan ingin ingatkan. Kita diberi damai sejahtera, hubungan kita dengan Allah diperbaiki. Roma 5 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Mari kita membaca surat Roma pasal yang ke-5. Roma 5 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Berkata demikian, terlebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya, terlebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi kita memperoleh damai melalui Yesus Kristus. Kita orang-orang berdosa didamaikan karena Yesus mati di atas kayu salib, membenarkan, menguduskan kita, mendamaikan kita dengan Allah. Dan ada satu kepastian, yaitu keselamatan Tuhan berikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Bersyukur melalui Natal kita mendapatkan damai sejahtera, diingatkan, dan melalui damai sejahtera itu kita di hubungan kita dengan Allah diperbaiki, dan kita kemudian mendapatkan anugerah keselamatan. Ternyata juga berkat damai sejahtera itu ada berkat yang lain, yaitu berkat-berkat keamanan, kelimpahan, dan kebahagiaan, atau security, property, prosperity, dan felicity. Jadi itu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Jadi damai sejahtera selain membuat hubungan kita dengan Allah baik dan kita diselamatkan, ternyata dalam damai sejahtera itu ada juga keamanan. Sebenarnya kita diingatkan melalui Natal ini, kalau kita dalam keadaan aman, mari kita gunakan dengan baik untuk mencari Tuhan. Kita ingat ketika masa-masa COVID, orang mau keluar saja takut ya, jadi orang sebelah batuk kita sudah bingung, jadi itu ketakutan gitu. Tetapi damai sejahtera itu memberikan rasa aman, dan rasa aman terus kita gunakan dengan baik. Kalau kita lihat sekarang juga COVID mulai giat lagi. Nah, sebelum datang di sini, atau kalau kita doakan jangan datang, tapi mari kita gunakan waktu untuk mencari Tuhan. Jangan lowong dalam waktu-waktu ibadah kita. Cari Tuhan dan utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan ingin ingatkan kepada kita. Allah juga memberikan kepada kita melalui damai sejahteranya. Kita tinggal di dalam Tuhan dan kita diberi kelimpahan. Kelimpahan merupakan satu kesempatan, yaitu untuk kita berkorban bagi Tuhan.
Alkitab berkata supaya kita mempersembahkan apa yang kita miliki bagi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Ketika kita berkorban bagi Tuhan, kita punya simpanan yang kekal di surga, dan di dunia pun kita pasti diberkati Tuhan. Saya dulu adalah pekerja gereja, dan saya waktu itu ada semacam KKR di seluruh Indonesia, di gereja di saya melayani. Ada seorang pendeta yang ditunjuk secara mendadak dan dia nggak punya pakaian putih. Kalau pakaian, saya punya baju diberi orang kegedean. Nah, pendetanya ini pas gitu. Lalu pakai punya saya ini, apa pas? Pas om saya itu besaran waktu saya kecil ya, 50 kilo, sekarang hampir 100, jadi 2 kali lipat. Lalu karena berkat Tuhan. Kemudian saya serahkan pada dia mimpin pujian pakai dasi, jadi saya juga suruh milih. Lalu dikembalikan, tapi saya bilang gak usah dikembalikan, saya kebesaran dibawa saja. Dan dia melayani di Kalimantan, dan dia milih, tidak apa-apa, saya sudah mimpin pujian, sudah diminum, sudah terima kasih. Enggak, tapi ini untuk Bapak saja. Tapi dengan cara berkorban itu, Tuhan meningkatkan rahasia untuk kita diberkati Tuhan. Tanpa terasa saya lihat rak baju saya itu kemudian penuh dengan baju-baju lagi yang baru. Teman-teman pekerja, malah ada yang senior lebih atas dari saya, ini sininya sobek masih dipakai. Tempat saya baru-baru karena memang saya suka berkorban gitu. Nah inilah Natal mengingatkan, mari kita menjadi orang-orang Kristen yang suka berkorban. Satu ayat yang saya pegang adalah lebih berkat memberi daripada menerima. Itu yang Tuhan ajarkan dan saya lakukan, dan saya diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi Natal, Yesus itu sebagai korban, Allah memberikan yang terbaik. Mengapa kita juga tidak memberikan yang terbaik? Mari pakai Natal ini untuk mengingatkan kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, pada sesama. Itu yang Tuhan inginkan. Natal juga mengingatkan kita bahwa Tuhan memberikan kebahagiaan. Saya tidak tahu apakah ada yang tidak bahagia saat ini, tetapi dengan Natal, dengan kelahiran Yesus Kristus, maka kebahagiaan itu Tuhan berikan kepada kita sekalian. Dan kebahagiaan itu menjadi satu kesempatan untuk kita hidup takut akan Tuhan. Saya ingin membaca dengan Bapak Ibu dari Mazmur pasal yang ke-25. Mazmur pasal 25. Mazmur pasal yang ke-25, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Perhatikan ayat ini. Mari kita baca sama-sama, 2-3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi tanah. Jadi ketika kita hidup takut akan Tuhan, dikatakan kita bukan hanya kadang-kadang bahagia, kadang-kadang tidak, tetapi ada jaminan bahwa kita akan menetap, kita akan tinggal di dalam kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah melalui Natal ini, mari kita isi hidup kita dengan menjadi orang-orang Kristen yang hidup takut akan Tuhan, yang hidup sejalan dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, pegang itu dan kerjakan itu di dalam kehidupan kita. Apa yang hamba-hamba Tuhan sampaikan, dengar itu dan pegang dan kerjakan itu. Karena yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan yang melakukan di dalam kehidupan kita. Natal harus membuat kita semakin yakin akan keselamatan yang Tuhan sediakan dan berkat-berkat yang lain seperti keamanan, kelimpahan, dan kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita datang pada Tuhan.
Ya Allah Bapa yang baik dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tanamkan menjadi berkat bagi kami semua Tuhan, bahwa kemuliaan bagi Allah adalah sesuatu yang menjadi milik Allah. Kami tidak boleh mencurinya. Dan kemuliaan itu juga bagi Yesus Kristus, Sang Mesias, Sang Raja yang hadir dalam dunia ini, yang memberikan kepada kami damai sejahtera di dalam hati kami. Damai sejahtera itulah yang menuntun kami pada keselamatan, membuat hubungan yang terputus dari Allah disatukan kembali dengan pengorbanan Yesus Kristus. Berkat damai sejahtera juga berarti keamanan, kelimpahan, dan kebahagiaan Tuhan akan turunkan di dalam kehidupan kami. Dan itu harus menjadi kesempatan untuk kami mencari Tuhan, kesempatan untuk kami berkorban, kesempatan untuk kami hidup takut akan Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, Engkau sendiri akan berbicara pada setiap kami. Tanamkan kebenaran ini menjadi berkat kekal bagi setiap kami, dan biarlah hidup-hidup kami dibaharui. Roh Kudus berkarya. Roh Kudus berkata-katalah dengan suara-Mu yang kuat untuk menanamkan kebenaran-kebenaran di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama mengatakan amin. Tuhan memberkati. Selamat Natal. Saya serahkan pada Ibu. Puji nama Tuhan, saatnya penyalaan lilin kaki Dia. Kita naikkan pujian kita, Malam Kudus, Sunyi Sembilan. Sunyi
Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga, betapa baiknya Engkau buat kami. Sore ini kami bisa bersama-sama dengan seluruh anak-anak-Mu untuk bersyukur kepada Engkau, memuliakan nama Engkau. Sekarang turunkan Tuhan berkat-Mu atas Indonesia. Biarlah menjelang pemilihan umum ini Tuhan, ada kedamaian di setiap daerah, setiap kota, setiap desa yang meliputi seluruh Indonesia, agar terpilih pemimpin yang berkenan di hati Engkau Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu Tuhan, ada perlindungan, ada berkat secara istimewa di tengah-tengah keadaan yang makin sulit ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk pekabaran Injil. Biarlah terus Kau pakai umat-Mu Tuhan untuk menjadi terang, menjadi garam, menjadi pemberita Injil, sampai Injil diberitakan di seluruh bumi, sampai kepada bangsa suku-suku terasing di Indonesia ini Tuhan. Juga berdoa untuk rumah sakit Kristen, untuk sekolah-sekolah Kristen, untuk yayasan Kristen, untuk percetakan buku-buku rohani Kristen. Tuhan berkati karena ini cepat untuk pekabaran Injil. Berkati umat-Mu yang duduk di pemerintah tetap bisa menjadi garam dan menjadi terang di tengah-tengah mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang Tuhan Kau juga turunkan berkat-Mu atas kami semua. Tahu segala beban-beban hidup kami, tahu segala pergumulan kami, tapi kami tetap bersukacita karena Engkau sudah memberikan sukacita itu kepada kami. Segala puji hormat bagi kemuliaan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan dengan kasih Kristus. Bapak Alep dari Magelang memimpin di dalam doa. Kita mau sambung dalam doa. Selamat siang, selamat sore Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kami di tempat ini Tuhan. Kami merasakan karya-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami merasakan berkat-Mu yang luar biasa atas setiap hidup kami Tuhan. Sebentar Bapa, seberapa kami akan memberikan persembahan buat-Mu Tuhan. Mari pakai kami lebih lagi. Biar kami memberikan dari hati kami, dan itu semua kami gunakan untuk meninggikan nama-Mu, untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami memberi dengan hati kami, ketika kami memberikan dari hidup kami Tuhan, kami beri berkat yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Dan kami mau menggunakan semuanya untuk memuliakan nama-Mu, untuk meninggikan Engkau dan melebarkan kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa dan sembahyang kami sore hari ini. Haleluya, amin. Amin. Kita naikkan pujian kita. Mari puji Tuhan. Kita masuk dalam hadirat. Dengan hati bersyukur
persembahan Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan masuk dalam perayaan. Pada kesempatan sore hari ini kita mau mendengarkan pujian dari kaum wanita GBI Lanut. Waktu dan tempat kami persilahkan.
selalu untukmu. Puji nama Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak sekolah minggu GPI Lamuk. Waktu dan tempat kami persilahkan. Puji nama Tuhan. Dan tibasaannya anak-anak kaum muda akan persembahkan pujian bagi nama Tuhan. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Serupa dengan Tuhan Yesus adalah tujuan hidup kita. Kita mengiring Tuhan. Haleluya, amin. Ini ada anak kecil pengen sekali menyanyi buat Tuhan Yesus. Ayo, maju yuk. Ya. Baca kitab suci tiap hari. Kita melakukan apa enggak ini? Apa kita kalah dengan anak kecil ini? Biar kita akan perbaharui hidup kita ya. Puji nama Tuhan, sebentar kita akan saya undang Bapak Pendeta Benyamin Sumarno untuk maju ke depan. Kami
juga persilahkan untuk Ketua Panitia Bapak Surawan. Puji nama Tuhan, kita sudah berakhir ibadah pada kesempatan sore hari ini. Kita akan akhiri pada kesempatan hari ini. Saya undang jemaat untuk berdiri. Nanti doa berkat kami persilakan kepada Bapak Pendeta Benyamin Sudah. panitia yang ada, seluruh aktivis
yang sudah menunjukkan kesungguhan untuk melayani Engkau. Tuhan memberkati gerejamu GBI di Lamuk di sini, memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Billy, Ibu dan keluarga, memberkati semua, dan biarlah Tuhan gereja-Mu di sini boleh bertumbuh dan berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang bersama-sama dengan Bapak, Ibu Gembala dan juga bersama-sama dengan jemaat di sini beribadah dalam ibadah Natal. Terima kasih Tuhan.